Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan apa yang kita dapat terima pagi hari ini. Di awal tahun ini tema kita gereja GBI Home of Truth, perubahan. Inilah buktinya sekarang perubahan ini terjadi. Saya percaya gereja Tuhan di Indonesia nggak pernah mimpi bahwa kita akan mengalami ibadah seperti ini. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk kita meyakini bahwa sesuatu yang dari Allah sedang Tuhan izinkan terjadi. Perubahan sedang terjadi di seluruh dunia dalam hal apapun juga. Perubahan ini harus dialami. Lihat, Allah memaksa perubahan. Walaupun ini bukan kehendak Allah untuk supaya COVID-19. Ingat, penyakit Allah tidak pernah mencobai siapapun dan tidak dapat dicobai oleh apapun juga. Jadi gagasan kecelakaan kejahatan bukan dari pihak Allah. Iblis yang menimbulkan hal itu. Seperti saat ini hanya Tuhan mengizinkan. Supaya apa ya? Tadi supaya terjadi perubahan. Perubahan terhadap apa? Nah ini pertanyaan. Perubahan terhadap apa? Memangnya apa yang perlu berubah? Kenapa kami sampai perubahan? Apakah ini perubahan yang baik? Nah mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang tahun perubahan ini. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 29. Allah bicara tentang Ia akan menggoncangkan segala sesuatu. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Berarti langit dan bumi, seluruh dunia ini, itu kayak toples, kayak botol. Atas dan bawah dipegang, dikocok gini, apa yang terjadi? Kacau di dalam. Ini yang sedang Tuhan genapi. Kita akan melihat segala sesuatu apa yang disebutkan oleh ayat-ayat firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita secara nyata. Sebab itu Bapak Ibu, kita yang berharap akan pertolongan Tuhan. Kalau COVID aja Tuhan izinkan terjadi, apalagi segala kemurahan kebaikan Tuhan. Sebab itu melalui hal ini kita belajar satu hal, yaitu percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Maka 27 ini ayat kuncinya. Jemaat ingat kembali. Buka lagi warta di minggu pertama 2020 Januari ini. Apa yang dibuat oleh Tuhan itu tidak akan tergoncang. Amin. Karena itu ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita sekarang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Diakhiri dengan firman, sebab Allah kita adalah api yang, artinya kalau kita nggak percaya pada Tuhan ya kita akan menanggung akibatnya. Inilah yang terjadi. Dunia nggak mau percaya kepada Tuhan. Api yang menghanguskan melalui penyakit. Tapi kita tidak demikian. Kita memegang, kita hidup, kita memiliki, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Artinya kita tidak berpegang kepada, oh karena saya punya uang, kita punya kekuatan, kita punya kepandaian, kita punya kemampuan. Maaf Bapak Ibu, korban COVID ini bukan orang awam biasa. Dokter, suster. Di Indonesia bukan di luar, sudah jadi korbannya. Perubahan itu bertujuan kemudian supaya membawa kita hidup yang inti daripada kehidupan Kristen itu sebenarnya apa sih? Hidup kita sudah berbeda belum? Yang kemudian perubahan ini bertujuan adalah untuk memberikan bukti perbedaan. Sudahkah kita berbeda dari dunia? Sekali lagi bukan beda soal bentuk ibadah. Saya harus katakan terus terang, COVID-19 kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan iblis menimbulkan COVID-19? Kata kuncinya di perubahan, supaya kita beralih dari yang tergoncang dan tidak tergoncangkan. Dan yang kedua adalah melalui perubahan itu akan terjadi perbedaan. Melalui COVID-19 ini ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Apa tanda-tanda perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya? Kita buka Maleakhi. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Di situ judulnya jelas, kemenangan terakhir orang-orang benar. Mari kita lihat lebih jauh. Mari kita lihat firman Tuhan. Kemenangan terakhir orang-orang benar. Lihat itu judulnya. Kemenangan terakhir berarti kalau ada kemenangan berarti sebelumnya ada peperangan. Berarti Maleakhi menyebutkan ayat 13. Ayat 13 dikatakan apa? Bicaramu kurang ajar. Kemudian mereka menjawab, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu
berkata, ayat yang kedua, kamu berkata. Maaf, ayat yang 14. Maleakhi 3:14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Lihat ini, kurang ajar. Dunia seperti ini. Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu berdoa? Buat apa kamu mencari Tuhan? Tidak ada gunanya, sia-sia itu. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang 15 berkata apa? Oleh karena itu kami anggap berbahagia. Oleh karena itu berbahagia. Maleakhi 3 ayat 16. Oleh karena 15. Oleh karena itu kami anggap berbahagia orang yang gegabah. Bukan hanya mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi bahkan dengan kalimat rohani yang seperti itu. Tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka tidak dihukum. Ini dunia. Ini dunia. Kita tidak dihukum Tuhan. Maaf, inilah yang sedang terjadi. COVID-19 membuat perbedaan. Believers or not believers. Orang yang percaya dan yang tidak percaya sama Tuhan. Ayat 16. Nah, ini janji untuk orang percaya. Ini kalimat orang tidak percaya. Ayat 16. Beginilah berkatanya seorang dan satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Maka ayat 17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Menjadi milik Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani. Maka ayat 18. Di sini ayat kuncinya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada COVID-19 sedang mendapat. Maleakhi pasal 4. Disinilah peristiwa perbedaan terjadi. The day of the Lord. Hari Tuhan. Tempat kita orang percaya di mana? Ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Ayat yang kedua. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Pertama, terbit surya kebenaran. Kedua, kesembuhan pada kepak sayapmu. Ketiga, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak sama seperti anak lembu yang lepas kandang. 4, kamu akan menginjak-injak orang fasik mereka, sebab mereka akan seperti debu di bawah telapak kakimu. Firman Tuhan semesta alam. 4 hal ini akan dilakukan Tuhan untuk orang percaya. Yang pertama bicara, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ada pembelaan. Kebenaran itu berarti pembelaan. Allah akan bela. Kesembuhan pada kepak sayapmu. Ini bicara mujizat. Tuhan akan sembuhkan. Kalaupun ada yang sedikit ini, Tuhan akan sembuhkan. Yang percaya Tuhan sembuhkan, meluputkan. Tapi bagian orang tidak percaya yang pertama, seperti perapi yang menyala memakan habis orang yang tidak percaya. Yang ketiga, engkau akan keluar seperti lembu. Pembebasan, kelegaan, sukacita yang besar. Pertolongan Tuhan, mujizat, percaya mujizat. Kalau saya katakan tadi Bapak Ibu, mujizat percaya. Kalau kita lihat COVID, percaya ini sedang genapi Tuhan. Ingat, Maleakhi 4 ini adalah kitab penutup daripada perjanjian lama menyongsong perjanjian baru. Perhatikan, ini nubuatan, ini penting. Ini transisi antara PL dan PB. Ayat-ayat ini harus kita mengerti. Allah sedang membuat perbedaan yang luar biasa, khususnya bagi kita yang hidup menjelang kedatangan Tuhan akhir zaman, atau terlebih lagi menyambut hari Tuhan. Bahkan kau akan menginjak orang fasik. Mereka akan seperti debu di bawah telapak kaki. Wih, luar biasa. Itu akan Tuhan akan berikan kemenangan yang luar biasa bagi yang percaya pada Tuhan. Amin.